Halo guys, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari akan bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Aquarius. Ini tarikan energi 1 hingga 7 bulan Maret 2024 ya. Seperti biasa, sebelum memulai Mari akan selalu ingatkan dulu bahwa ini adalah channel reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Aquarius dengan pasangan asmaranya. Ini kok kayaknya dua orang yang saling mencintai tetapi tidak luput dari tindakan perbuatan, baik itu juga ucapan yang kemungkinan besarnya bisa saling menyakiti di sini, gitu ya. Tanpa sadar bisa aja yang merasa sebagai korban ternyata juga adalah pelaku, penyebab keributan, penyebab suasana hati diri sendiri ataupun pasangan menjadi berantakan kayak gitu ya. Jadi di sini mungkin kontrol emosional ya, kontrol sikap perilaku. Di sini rasanya butuh deh diberikan perhatian, butuh disadari gitu ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan kayaknya butuh banget untuk disadari di sini. Soalnya tentu ada dua orang yang ingin tetap bersama, yang masih mau membangun relationship, masih ingin didampingi gitu ya. Tetapi kalau sikap pelakunya hanya kemudian membuat suasana hati tidak enak gitu ya, membiarkan suasana hati yang tidak enak datang melintas di dalam diri ini, tentu secara otomatis lakunya, sikapnya juga akan menunjukkan ekspresi dari ketidakpuasan itu, dari tidak bahagia itu gitu ya. Tidak akan jauh-jauh itu sikap lakunya kita dari cerminan bagaimana suasana hati kita, suasana pikirannya kita. Nah kayak gitu ya. Dan ini Mari rasa butuh untuk menjadi kepedulian ya, menjadi kepedulian, baik itu Aquarius, baik itu pasangannya Aquarius di sini. Nggak mungkin kayak misalnya ya emosi cemburu ya, peristiwa yang membuat cemburu kemudian menghasilkan emosi sedih yang bertambah menjadi marah gitu ya. Nggak mungkin hal itu tuh membuat adanya kekondusifan dalam hubungan. Nah kayak gitu ya. Jadi kok kayaknya perlu aware ini ya, perlu ada kebijaksanaan ini untuk menatap diri sendiri, alih-alih hanya menunjuk bahwa dia adalah pelaku yang membuat aku menjadi marah, dia adalah orang yang men-trigger aku, akhirnya aku nih jadi sedih gitu ya. Alih-alih hanya menunjuk dia, tapi luput dari memperhatikan diri ini sendiri gitu ya. Nah jadi rasanya Mari biar hubungan ini tuh enak dijalani, bukan hanya sebatas hubungannya ada gitu ya, bukan hanya sebatas statusnya masih status sebagai pasangan, pacaran, sebagai suami istri, bukan hanya itu. Tetapi ketika berstatus sebagai itu, suasana yang dijalani itu tuh enak, nikmat, bahagia ya, tenang gitu loh ya, tanpa sering dihadapkan situasi huru-hara gitu ya, saling menekan gitu, merasa tertekan. Nah kayak gitu ya. Karena kalau Mari tangkap begini, iya ada ketidakpuasan secara emosional di sini gitu ya. Ada ketidakpuasan secara emosional, dan ini tuh diderita oleh keduanya, baik Aquarius maupun pasangannya gitu ya. Sama-sama menderita di sini gitu. Tetapi lucunya sama-sama juga masih kayak ngerasa bahwa secercah harapan untuk kemudian
penderitaan ini tuh bisa terangkat walaupun masih tetap bersama. Ini tuh masih ada gitu ya, walaupun kadang-kadang di sini pasangannya Aquarius kayak yang segera dengan gerak cepat gitu ya, mendilet, membantah gitu. Kayaknya nggak mungkin lah, padahal baru melintas. Enggak, situasi yang seperti ini hanya akan temporer, tidak akan selamanya. Pasti akan adalah keindahan, pengalaman yang indah antara aku dengan Aquarius besok lusa di masa depan misalnya kayak gitu. Tapi kemudian dia bisa langsung segera menepis itu. Aduh, kayaknya ini hanya angan-angan Pak Cendol ini. Ini kayaknya hanya angan-angan semu semata. Cepet dia mengambil kesimpulan yang akhirnya mematahkan sendiri intuisinya dia, imajinasinya dia, bahwa atau harapannya dia bahwa akan ada seperti yang dia tepis itu di masa depan dengan Aquarius gitu ya. Kebahagiaan tadi, ketenangan tadi, kedamaian tadi, keharmonisan tadi. Nah, begitu. Mungkin memang untuk saat 1 hingga 7 Maret di sini tuh seperti lebih banyak ya tindakan untuk membebaskan diri, lebih banyak gitu. Walaupun hati ini tuh masih mengharap ya, tapi ini kayaknya lebih banyak udah deh, aku menjauh dulu. Udah deh, aku membebaskan diri dulu dari Aquarius ini. Aku lepas dulu jobnya aku nih sebagai pasangannya Aquarius gitu ya. Karena mungkin menurut dia terlalu gampang dia tertrigger dengan situasi dan keadaan dari sikap laku Aquarius ya, sehingga menarik dia turun menjadi stres, depresi gitu ya. Minimal di sana tuh resah, gelisah, cemas, ketidakbahagiaan ya, ketidakbahagiaan yang kemudian dia alami gitu. Jadi dia bilang, kayaknya aku ini butuh ketenangan, butuh healing dulu, ndak mau dulu mikir tentang hubunganku sama Aquarius. Mau tutup mata dulu nih dari bagaimana sikapnya Aquarius ke aku gitu ya. Nggak mau dulu di sana. Jadi karena hal itu terjadi karena dia ya tadi ya, nggak mau lagi di situ mengalami kekecewaan karena ekspektasi, ingin diperlakukan dengan baik, ingin dicintai, disayangi, ingin dihargai, dihormati gitu loh. Ya, dia lepaskan dulu ekspektasinya dari hal-hal itu. Karena menurut dia beban selama ini tuh sudah terlanjur banyak gitu ya. Atau begini, itu tentu saja ya yang barusan Mari sampaikan untuk hubungan yang sudah sekian waktu terjalin ya sudah sekian lama, let's say 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20-an tahun misalnya gitu ya. Nah, mungkin itu lebih berlaku pada pembacaan relationship yang sudah lama. Tetapi katakanlah kalau misalnya ini hubungannya baru seumur jagung, masih hitungan bulan kah, belum genap setahun kah, atau setahun lebih dikit lah. Nah, dalam menjalani koneksi dengan Aquarius ini, Mari rasa di situ tuh pasangannya Aquarius mulai kayak menyadari gitu adanya ketidakidealan dalam caranya Aquarius bersikap ke dia, dalam suasana yang kemudian terbentuk di interaksi antara dirinya dengan Aquarius. Jadi di sini dia bisa aja kayak yang ngelihat bahwa sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, atau dia ketemu sama, waduh ini nggak cocok nih, ini kurang cocok antara aku dengan Aquarius kalau harus membangun relationship yang jangka panjang, katakanlah untuk masuk dalam hubungan pernikahan. Soalnya ini kan hubungan baru ya, berarti ini PDKT, masih pacaran gitu ya. Jadi menurut dia, ini lebih cocoknya hanya pacaran aja, ndak usah dibawakan relationship ini tuh sampai ke pernikahan. Soalnya belum dapat klopnya
gitu loh, belum dapat klopnya itu ya. Atau barangkali di sini dia kayak ngerasa bahwa targetnya dia untuk masuk ke pernikahan belum lagi, mungkin masih mengejar hal-hal lain ya. Dan juga kena ketika ada interaksi, karakternya dia lumayan bertolak belakang dengan karakternya Aquarius di sini, sehingga gambaran tentang pernikahan itu tuh tipis banget gitu ya, tipis banget, sedikit sekali. Atau kalaupun dia merenungkan, cocok tidak ini Aquarius didampingi dalam ikatan pernikahan, maka di situ dia bilang, oh rasa-rasanya tidak cocok gitu ya, rasa-rasa tidak cocok. Jadi intinya baik ini sudah lama relationshipnya atau baru saja seumur jagung relationshipnya, kayak gambaran untuk hubungan long term di dalam benaknya pasangan Aquarius di sini itu tuh kayaknya ini harus dihindari ini gitu ya. Hubungan long term, tanggung jawab membangun sebuah relationship yang baik di sini tuh udah dihindari dulu ya, dihindari dulu sama dianya di situ. Dan penghindaran dari dia ini boleh ini tuh kayak membuat Aquarius jadinya maju mundur cantik, tetapi nggak karu-karuan jatuhnya gitu ya. Atau ya nggak bisa lah dibilang maju mundur cantik, tapi maju mundur tak menentu gitu ya. Maju mundur tak menentu, mau kayak gimana, mau seperti apa gitu. Tetapi ketika Aquarius berlaku maju mundur itu karena begini, setiap dia pengen kayak ngedeketin si pasangan gitu ya. Setiap dia punya inisiatif kayak membuat si pasangan ini tuh merasa bahagia gitu ya, mampu untuk menerima hadirnya Aquarius. Di sana Aquarius kayak menyaksikan bahwa waduh, kok jadinya kayak gini. Akhirnya yang tadi membawa bingkisan untuk membahagiakan berubah ya, bisa berubah jadinya seperti kayak membawa bingkisan yang akhirnya isinya ya, isi bingkisan ini alih-alih bahagia tetapi justru sedih gitu ya. Lawan dari bahagia kan sedih ya, ketidakbahagiaan di sana ya. Jadi itu bawaannya Aquarius ini untuk si pasangannya gitu. Atau ketika memberi sesuatu yang baik, yang diterima oleh Aquarius dari pemberian ini, feedback baliknya untuk dia ini tuh bisa justru feedback balik yang kayak menarik dia untuk mundur selangkah gitu ya. Ada upaya untuk maju 2 langkah, tetapi ketika upaya 2 langkah ini dikerjain ya, dilakuin, hasilnya membuat Aquarius jadi mundur selangkah gitu ya. Tetapi di rentang 1 hingga 7 Maret ini memang akan ada progresif aktif dari Aquarius di sini untuk deket kembali ke si pasangannya. Atau setidaknya kalaupun dia tidak melakukan tindakan-tindakan nyata, namun kayak sebesar debu pun ya, tapi itu perlu untuk dihargai. Di situ tuh ada Aquarius kayak yang tetap berusaha untuk membuka diri kepada kemungkinan-kemungkinan baik antara dia dengan si pasangannya ini. Nah, seperti itu. Jadi memang ini belum bisa dikatakan relationship yang kondusif gitu ya, antara Aquarius dengan si pasangannya. Masih kayak banyak ketemu sama tantangan-tantangan. Egonya Aquarius ingin begini, egonya si pasangan ingin begitu. Itu ya. Masih egonya Aquarius seperti yang ingin berbaikan, berkasih sayang dengan si pasangan gitu ya. Tetapi egonya si pasangan justru di sini terlihat lebih kayak cenderung ingin membebaskan diri, walaupun kayak kata Mari tadi, diam-diam masih ada di dalam lubuk hati terdalam, sebenarnya masih ingin ada koneksi yang baik, yang berkelanjutan, berkelangsungan antara dia dengan Aquarius gitu ya. Tetapi ya tadi, setiap ada percakapan dimulai ya, bisa dimulai dengan sambutan baik, tektok yang enak
yang asik, yang menyenangkan. Namun beberapa saat kemudian ini tuh ya, interaksi yang dibuka dengan baik tadi bisa ditutup, diakhiri ya dengan saling baku kata ya, baku hajar melalui kata gitu ya. Jadi kayak keluar omongan-omongan yang nyelekit gitu ya, ketidaksepakatan yang tajam gitu loh ya. Atau ketika direnungkan, aduh kok gitu tadi dia ngomong ya, aku kok sebenarnya kesel banget. Nah gitu, setelah direnungkan akhirnya mendapat kesimpulan kesan yang tidak baik dari interaksi percakapan tadi. Nah di situ ya. Jadi kayak ini masih dikatakan hubungannya masih kayak unfinished business. Namun kayak penggarapan baik pada relationship ini lebih banyak ketemu sama ngeremnya daripada melaju mulusnya gitu ya. Ngerem atau tarik mundur ke belakang, lebih banyak kayak gitu. Jadi nggak yang maju-maju menuju satu tujuan, yaitu bahagia bersama, keharmonisan, kedamaian dan ketenangan seperti yang Mari katakan tadi gitu ya. Udah ngerti nih tujuannya kemana, tapi ya gitu, maju dikit ngerem, diam, stuck gitu ya, maju lagi, mundur lagi, gitu-gitu aja nih model relationshipnya. Setidaknya hanya di rentang waktu 1 hingga 7 bulan Maret 2024 ini. Nah begitu ya. Dan kalau Mari lihat, walaupun selembut apa ini sesungguhnya pasangannya Aquarius, tetapi kelembutan dirinya ini tuh boleh tidak disaksikan atau tidak dipersaksikan oleh dia kepada Aquarius gitu ya. Dia ngehold diri dia yang lembut itu tadi, yang penuh kasih sayang itu tadi, yang sebenarnya mau kedamaian, mau ketenangan gitu ya. Dia akan simpan itu, yang keluar justru sikap-sikap yang bertolak belakang dari dirinya. Nah di situ ya, dia bisa simpan betul di sana. Tapi memang namanya dia memang orangnya di sini tuh, kalau Mari lihat sebenarnya tidak suka kekacauan. Hal-hal apa ya, tabiat pribadi karakter dirinya itu tuh memang agak-agak mau itu keluar, tapi keluarnya hanya seperti sekelibat gitu ya, hanya seperti kayak sekilas gitu loh, hanya sekilas. Nggak tahu kenapa, apakah mungkin menganggap bahwa kebaikan yang ditampilkan itu hanyalah sebuah kesia-siaan, hanyalah kayak sebuah penipuan atau apa kayak gitu ya, ada berkonotasi negatif di situ, sehingga ini tuh harus disimpan betul, hanya dipraktekkan sajalah untuk orang lain gitu ya, alih-alih kepada Aquarius ini gitu ya. Mendingan sikap lembut ini dipraktekkan ke tetangga sajalah, ke teman sajalah gitu ya, ke keluarga sajalah gitu. Ke Aquarius ini tuh tidak usah, tidak penting. Nah di sana ya. Jadi seperti ada pengiritan ya, pengiritan perbuatan-perbuatan baik gitu ya dari pasangannya Aquarius ini tuh untuk Aquarius gitu ya. Nah ketika si pasangan ini nampak-nampaknya seperti mau membuat jarak antara dirinya dengan Aquarius, menurut Aquarius itu adalah sebuah tindakan yang kayaknya butuh antisipasi dari Aquarius. Jadi maksudnya pembiasaan diri pada memberikan jarak pada Aquarius ini tuh harus dicegah, menurut Aquarius seperti itu. Makanya Mari bilang ini tindakannya Aquarius agaknya lebih progresif, aktif ya. Ini harus dicegah nih. Soalnya kalau nggak dicegah, lah gimana nih relationshipnya aku dengan dia kalau pada akhirnya dia meninggalkan ini karena terbiasa menjauhkan diri dari aku. Wah ini nggak boleh nih. Ini menjadi sebuah ancaman ini kalau dia menjauh. Kalau Aquarius yang menjauh, yang mengawali ya, menjauh dari si pasangannya ini,
gitu ya, atau mungkin ada beberapa kali Aquarius kok kayaknya membuat dirinya terasing dari si pasangannya ini, atau mengasingkan si pasangan ini dari kehidupannya Aquarius. Hal itu tuh boleh, soalnya Aquarius di sini tuh merasa kayak dia bisa tahu kapan seberapa banyak kadarnya untuk menjauh dulu dari si pasangan, karena dia tahu sejauh apapun dia pergi, dia akan kembali. Dia akan bisa kembali. Tetapi kalau untuk si pasangannya ini, begitu dia menjauh, bisa-bisa saja dia lupa untuk kembali. Nah, seperti itu ya di sana. Nah, mungkin ketika Aquarius mengasingkan si pasangannya ini atau membuat gap antara si pasangannya ini, itu salah satu hal yang membuat si pasangan merasa kayak hubungannya dengan Aquarius ini tuh tidak ideal. Karena ada masa-masa dia tersisih, dia ditempatkan agak jauh gitu ya. Itu membuat dia tidak nyaman dengan relationship dengan Aquarius ini. Nah, gitu ya. Makanya ya udahlah, daripada aku yang dijauhkan, mendingan aku yang menjauhkan dirinya aku. Nah, seperti itu ya. Nah, di situ. Jadi akhirnya kayak ada kesimpulan dari dia, dimana kesimpulan itu bisa jadi kayaknya membuat Aquarius di sini kayak harus bekerja ekstra untuk bisa membuat si pasangan ini tuh tidak terbiasa tanpa dirinya. Nah, di situ ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Scorpio, berikut ada energi dari Sagittarius, Pisces hadir, Libra hadir, Taurus hadir, Gemini hadir, Virgo hadir, Scorpio, Aries hadir di pembacaan ini. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.